Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم wa sadaqa rasulun nabiyil karim amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat yang Allah sampaikan untuk kita sekalian, insya Allah. Kenikmatan bertubi-tubi Allah sampaikan untuk kita. Kemudian kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kita masih kurang bersyukur kepadanya. Oleh karenanya, insya Allah di renungan pagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, ma'unah dan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan dan kita kumandangkan kepada baginda kita, kekasih kita, panutan kita, idola kita, pemimpin besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir hayat kelak. Saudara-saudaraku yang senantiasa berbahagia di pagi hari ini, dalam renungan pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 114. Ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang saleh. Kita pengen jadi orang yang saleh? Kita pengen menjadi orang yang salehah? Tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, yang senantiasa kita beribadah kepadanya, yang senantiasa ikut patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen menjadi orang-orang yang saleh. Seperti apa orang-orang yang saleh itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menyampaikan di dalam ayat ini bagaimana kriteria, bagaimana ciri-ciri orang yang saleh itu. Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, renungan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang masuk dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Yu'minuna billah. Bagaimana kita? Kita pengen menjadi orang yang soleh, pengen menjadi orang yang salihah. Sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yu'minuna billah? Ada dalam diri kita. Ya Allah, sudahkah aku beriman kepada Engkau ya Allah? Sudahkah aku benar-benar beriman kepadamu ya Allah? Dengan lubuk hati yang paling dalam, dalam sanubari yang paling dalam hati ini ya Allah. Ternyata ya Allah, aku ini masih banyak sekali dosa-dosa yang bergelimang dalam kehidupanku. Maksiat yang senantiasa ada di dalam hadapanku. Terus. Tapi ya Allah, aku berharap, aku pengen beriman kepada Engkau dengan sebaik-baiknya iman. Sebagaimana Engkau sampaikan, ulaika humul mu'minuna haqqa, bahwasanya kami benar-benar beriman kepada Engkau ya Allah. Dan Engkau akan berikan derajat yang paling tinggi. Engkau akan berikan rezeki yang mulia. Engkau akan berikan ampunan yang begitu hebat. Ketika aku beriman kepada Engkau ya Allah, dengan beriman sebaik-baiknya. Subhanallah. Itulah saudara-saudaraku sekalian. Orang-orang soleh itu adalah beriman kepada Allah dengan baik. Orang-orang yang soleh itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar. Bukan sekedarnya kita iman, di bibir kita iman, tapi hatinya tidak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada al-iman huwa tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi. Yang namanya iman itu dibenarkan di dalam hati. Bukan lisan dulu. Bukan diucapkan dengan lisan dulu, akan tapi tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati yang paling dalam. Baru wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Amantu billah, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'malu bil arkan, kemudian kita amalkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Itu iman. Sudah belum kita? Pak? Sudah belum, Pak? Sudahkah iman kita masuk dalam hati kita, tasdiqu bil qalbi? Sudah belum? Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang renungan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pengennya kita masuk surga, pengen masuk jannahmu ya Allah, tapi imanku tidak ada ya Allah dalam hatiku. Gak akan bisa kita masuk jannah Allah tanpa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Itu yang pertama, saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana kita pengen menjadi orang yang soleh. Yang kedua, ciri orang-orang yang soleh itu adalah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang namanya hari akhir itu ada. Wal awalu wal akhir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang awal, menciptakan yang permulaan. Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan yang akhir. Ada awalnya, ada akhirnya. Tidak mungkin ada awalnya kemudian tidak ada akhirnya. Pasti ada awalnya, pasti ada akhirnya. Dan hidup kita seperti itu. Enggak ada orang hidup selamanya bertahun-tahun. Nabi Nuh saja alaihissalam umur yang paling panjang di antara para nabi 950 tahun lamanya. Ya. Yang paling muda umurnya Nabi Isa alaihissalam 33 tahun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan umur 63 tahun. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh jadi umur-umur kita ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ada akhirnya beriman kepada hari akhir. Ada yang namanya hari akhir itu. Jangan berharap kita lama hidup kita di dunia ini. Orang-orang ateis sajalah yang tidak menganggap adanya hari akhir karena mereka dunia yang dikejar. Kalau hidup dunia yang dikejar, maka dunia lah yang dia akan dapatkan, dan kehidupan dunia lah yang mereka akan nikmati. Bagaimana hidup akhirat tak akan ada. Mereka berharap hidup di akhirat kelak nanti. Karena mereka tidak punya agama, orang-orang ateis. Masya Allah. Itulah saudara-saudara sekalian. Kita yakin bahwasanya hari akhir itu ada. Insya Allah. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang yang saleh itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yakni bil wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita mengajak kepada yang ma'ruf, bagaimana kita mengajak kepada yang baik. Banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kok kenapa kita masih mengajak sesuatu yang tidak baik? Kebaikan banyak. Lembaga Kilo, lembaga kemanusiaan adalah bagian daripada mengajak orang-orang yang baik. Peduli kepada orang-orang miskin, peduli kepada anak-anak yatim, peduli kepada orang-orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Subhanallah. Ini merupakan bagian daripada kebaikan-kebaikan, ikhtiar kita melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita semuanya bisa memfasilitasi semuanya, berbagai macam kebaikan-kebaikan di muka bumi ini melalui Kilo Indonesia ini. Subhanallah. Oleh karenanya terus kita semangat menjalankan kebaikan-kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian kita bisa mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran. Hidup kita ini pengennya melakukan kemungkaran dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita timbang-timbang mana banyak yang baik, banyak yang mungkar, ternyata boleh jadi kehidupan kita banyak mengikuti kemungkaran-kemungkaran di muka bumi ini, bukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, ya, betul, leres. Itulah hidup kita. Pengennya mama berbuat baik, tapi godaannya Masya Allah, ya Pak ya, godaannya begitu Pak, betul Pak. Iya, godaan kita melakukan kemungkaran-kemungkaran, ya Allah. Mudah sekali setan menggoda kita, mudah sekali setan mengganggu kita dalam hidup kita ini. Itulah kehidupan manusia. Setan untuk menggoda manusia dimanapun kita berada. Iwaswisu fi sudurin nas. Setan merasuk dalam kehidupan kita, di dada-dada manusia, sampai manusia tergoda. Kuat tidak manusia digoda oleh setan. Ternyata manusia tidak kuat. Akhirnya manusia ikutin setan. Na'udzubillah. Itulah manusia. Ya, kita bukan malaikat. Kalau malaikat mah enak, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jobnya masing-masing. Ya, itu malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa, malaikat mencatat kanan kiri kebaikan dan keburukan. Tapi kita manusia yang boleh jadi kita pengennya segala-galanya, ini pengen, semuanya diinginkan. Apalagi sesuatu dunia yang mengasyikkan itu. Dunia itu mengasyikkan. Gak ada dunia itu yang orang tidak mau ikut dengan dunia. Yang namanya dunia, orang semua pada ngiri, orang semua pada ingin. Itu yang namanya dunia. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ciri orang-orang yang saleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yusari'una fil khairat. Tidak masalah. Wa yusari'una fil khairat.
Bergegaslah kita menjalankan kebaikan. Jangan sampai kebaikan di depan mata kita, kemudian kita biarkan kebaikan itu. Biar aja nanti juga saya akan bisa. Nggak bisa. Orang itu banyak pengen mengejar kebaikan, pengen bergegas menjalankan kebaikan, kemudian kita ketinggalan melakukan kebaikan. Iya. Banyak orang-orang agnia di sekitar kita yang pengen memberikan infaknya kemana, yang pengen memberikan donaturnya kemana, banyak. Terkadang mereka susah menyampaikannya, kadang mereka nggak sempat untuk menyampaikannya. Subhanallah. Dan kita adalah bagian daripada kebaikan-kebaikan. Bersegeralah kita menuju kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ayatnya, kalimatnya adalah wa yusari'una fil khairat. Bergegaslah kita, ya, bersegera kita kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan apa yang ada di depan mata kita dulu. Di depan mata kita apa nih? Lihat kebaikan, subhanallah. Itu ada kebaikan yang gampang. Ada duri di depan mata kita. Ada duri di jalan, itu kita ambil duri itu. Itu adalah bagian kecil daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan nunggu kebaikan-kebaikan yang besar. Jangan nunggu kebaikan-kebaikan yang wah. Akan tetapi dari kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, kebaikan-kebaikan di muka bumi ini walaupun sebiji zarrah, maka kata Allah mereka akan catat kebaikan itu walaupun kecil. Dari kecil, insya Allah akan menjadi besar. Ya, akan menjadi besar. Kita pengen langsung besar, ada nggak yang besarnya? Ternyata yang besarnya tidak ada, maka tidak akan mendapatkan yang besar. Yang kecilnya enggak, dan nanti aja saya mah cari kebaikan yang besar aja. Ya, cari kebaikan yang besar yang nggak datang, adanya yang kecil. Enggak, nanti yang kecil mah, ini mah kecil, nanti pahalanya kecil. Nggak bisa. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang kecil-kecil dulu. Nggak apa-apa, yang kecil-kecil. Yang kecil banyak, yang kecil banyak, insya Allah. Yang kecil banyak, menjadi besar, numpuk kebaikan itu. Subhanallah, ya Allah, nikmat kayaknya hidup kita kalau kita terus kejar kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai kita tunda kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai kita biarkan kebaikan-kebaikan itu. Karena kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Maka dari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ciri 4 hal ini, apa terakhir ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat ini? Wa ulaika minas salihin, dan merekalah termasuk orang-orang yang salih. Pengen kita menjadi orang yang salihah? Pengen Mbak? Pengen Mas? Pengen jadi orang yang salih? Ikuti Allah. Apa yang Allah sampaikan. Ini baru satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tentang bagaimana kita menjadi orang yang saleh. Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang birrul walidain. Orang yang saleh. Di antara ciri orang yang saleh adalah birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata kadang orang tua kita bohongin, ya Mbak ya. Pernah bohongin orang tua? Pernah. Orang tua dibohongin. Orang tua siapa itu dibohongin? Iya. Betul. Orang tua pernah dibohongin? Pernah. Ya Allah. Siapa yang melahirkanmu? Orang tua. Masya Allah ya. Ibumu yang telah melahirkanmu. Ibumu yang kau bohongi. Masya
Allah. Makanya 5 waktu sholat kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun kepada Allah dan doakan orang tua kita yang telah melahirkan kita, susah payah merawat kita, susah payah mendidik kita, susah payah ngurusin kita, susah payah membimbing kita, susah payah orang tua kita mencari nafkah untuk kita. Jangan sekali-kali lagi orang tua kita bohongin. Yang sudah ya sudahlah, yang belum jangan dilakukan. Dia adalah orang tua yang membesarkan kita semuanya. Insya Allah itulah bagian dari hadis Nabi, yakni tentang bagaimana kita menjadi anak-anak yang saleh. Idza matabna Adam inqata'a amaluhu illa bithalathin. Kata Rasulullah, mati, wafatlah anak Adam, hilanglah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Insyaallah kita bisa menjadi anak-anak yang saleh, dambaan orang tua dan dambaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian ada manfaatnya. Renungan pagi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ini, jadikan ini adalah sebuah pelajaran, sebuah gambaran, sebuah renungan, sebuah iktikad yang kita akan lakukan sekarang sampai nanti malam. Jadikan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Insya Allah kita bisa menjalankan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.